Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Penguji Uji Kinerja PPG Guru Tertentu Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yoktanur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2024303644 dengan LPTK Universitas Muria Kudus dari instansi SMP Negeri 1 Tayu mengampu bimbingan dan konseling. Saya siap mengikuti uji kinerja yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mulai. Sudah selesai. Istirahat di tempat, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Saya pengen ngecek suara kalian. Semangat pagi. Oke, juara. Tepuk tangan dulu. Baik. Sebelum kita mulai, saya pengen mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini? Papa ya. Kenapa dia nggak masuk? Sakit. Kalau boleh tahu sakit apa? Panas. Oke, ya. Udah berapa hari nggak masuk? Baru 1 hari ya. Ya, kita doakan semoga Papa lekas sembuh, lekas bisa bergabung di kelas ini lagi ya. Oke, baik. Gimana kalau kita sebelum memulai pembelajaran hari ini kita awali dengan menyanyikan lagu patriotik? Oke. Saya tawarkan sama kalian, kira-kira mau menyanyikan lagu apa anak-anak? Bangun Pemuda Muda. Oke, sepakat ya? Boleh, silakan berdiri. Salah satu dari teman kalian menyiapkan. Silakan berdiri. Pemuda Indonesia, bagi musik cinta untuk negara, maka yang akan dapat kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap Musa, menjadi tanggunganmu terhadap Musa. Oke, cukup selesai ya. Oke, siapa yang review materi minggu lalu ya? Ada yang masih ingat kira-kira materi minggu lalu kita membahas tentang apa anak-anak? Oke, silakan. Materi minggu lalu yaitu membahas kejadian dapat terjadi di dunia nyata dan di dunia maya. Oke, bagus sekali. Saya apresiasi. Oke, ada yang lain yang mau menyebutkan? Talita misalnya. Bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dan berhasil untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang, baik secara fisik, verbal maupun sosial, serta bisa terjadi di dunia nyata maupun maya. Oke ya. Jadi seperti yang materi kita pelajari minggu lalu bahwa perundungan ya atau bully itu bisa terjadi baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Nah, ada kaitannya dengan materi minggu lalu, kita akan mempelajari mengenai etika bermedia sosial ya. Baik. Oke, sebelum kita memasuki materi, saya ingin menjelaskan dulu ya tujuan kita mempelajari ini. Oke. Ini saya coba tayangkan presentasinya. Baik, etika dalam bermedia sosial. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu agar kalian mampu atau memahami bahwa beretika media sosial itu sangat penting ya. Lalu selanjutnya bahwa
kalian mampu untuk mengidentifikasi perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan etika bermedia sosial. Pasti kalian selama ini udah bermedia sosial tapi kurang tahu apakah yang saya lakukan ini benar atau salah, ya kan? Oke, selanjutnya kalian mampu merefleksikan perilaku bermedia sosial kalian, ya. Sudah benar atau enggak sih yang saya lakukan dalam bermedia sosial? Lalu yang terakhir, kalian menyusun rencana tindakan untuk menerapkan etika bermedia sosial, ya. Harapannya ketika nanti kalian sudah memahami materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini, kalian mampu menerapkan etika media sosial dengan baik dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke. Sekarang saya coba pengen nanya sama kalian, ya. Aplikasi media sosial itu sangat banyak, ya. Kira-kira apa yang sering kalian gunakan di sana? Kalian sering pakai media sosial apa di rumah? TikTok. Oke, nomor 1 TikTok. Ada lagi apa? Instagram. Ada lagi WhatsApp. Kalau kalian membaca komentar pedas atau hate speech di kolom komentar, misal artis, selebgram atau yang lainnya, kira-kira yang kalian lakukan itu apa biasanya? Ikut-ikut berkomentar misalnya, ada di sini? Atau diem aja lah, biar baik, didiamkan? Atau justru melaporkan, wah ini postingan yang tidak sesuai harus saya laporkan, di report? Ada yang seperti itu? Ada? Oke. Lalu yang terakhir, apa pendapat kalian tentang teman yang selalu upload semua aktivitasnya, bahkan hal-hal yang pribadi? Ada di sini yang sering oversharing? Lagi makan, di-share. Dalam 24 jam postingan WA-nya itu sampai titik-titik gitu. Ada teman kalian? Enggak, itu namanya oversharing, terlalu banyak. Meng-share kehidupan pribadi. Kira-kira seperti itu baik atau tidak, anak-anak? Sangat tidak baik, ya. Sebelum kita memasuki materi, ya, saya pengen menayangkan sebuah video. Kalian silakan simak, agar kalian bisa lebih memahami apa itu etika bermedia sosial. Oke, bijaklah dalam bermedia, jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita di media sosial. Oke. Nah, kembali ke materi. Oke. Setelah kalian menonton video tersebut, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian? Cila, apa pendapatmu setelah menonton video tersebut? Memberikan kata-kata kasar kepada postingan seseorang. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, bahwa apa yang kalian lakukan itu bisa sangat menimbulkan rasa traumatis terhadap orang lain. Maka dari itu kalian harus pintar-pintar bermedia sosial, ya. Tidak boleh sembarangan ketik, ya. Kalau dulu ada ungkapan mulutmu harimaumu, ya. Tapi kalau sekarang apa, anak-anak? Jempolmu adalah harimaumu, ya. Oke, sekarang media sosial apa tuh? Apa sih media sosial itu, anak-anak? Media sosial tuh ya ini platform digital, ya, yang ada di gawai kalian punya, yang saling terhubung untuk berbagi, berkomunikasi dan berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu, ya, tanpa batas ruang dan waktu. Kalian di sini bisa berkomunikasi dengan seseorang yang berada di luar negeri sana. Oke, selanjutnya. Nah, ketika kita berbicara media sosial itu ternyata membawa dampak yang sangat banyak, ya. Sekarang kira-kira manfaat media sosial yang kalian ketahui apa, anak-anak? Bisa mendapatkan informasi yang lebih luas, benar, ya. Kalian bisa belajar tidak hanya terpaku dari buku teks yang kalian miliki,
tidak hanya terpaku dari buku-buku perpustakaan, tapi bisa bersumber dari media sosial, ya kan. Lalu menjalin pertemanan jarak jauh. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa media sosial itu tuh menghilangkan batas ruang dan waktu. Kalian bisa berkomunikasi dengan orang tua kalian yang misalnya berada di Singapura, secara langsung kalian bisa, atau kalian berkomunikasi dengan teman kalian yang berada di Papua. Nah, itu juga terbantu dengan adanya media sosial. Oke. Selanjutnya, media sosial itu tempat untuk berekspresi dan berkreasi. Berekspresi dan berkreasi. Misal kalian pinter masak, lalu kalian unggah di media sosial. Orang jadi tahu bahwa ternyata untuk memasak nasi gandul resepnya seperti ini. Itu karena apa? Kalian nge-share video kalian memasak, tutorial memasak, lalu bahan-bahannya seperti apa, dan itu dipraktekkan orang lain, dan itu membawa manfaat. Nah, lalu sarana belajar menyalurkan minat dan hobi, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kalian pinter dandan, ya, kalian bikin makeover wajah dari muka kalian yang semula bare face, kalian makeover, kalian dandani sedemikian rupa hingga menjadi lebih menarik dengan make up yang teknik make up yang terbaru misalnya. Nah, itulah beberapa manfaat positif dari media sosial. Nah, selanjutnya, media sosial itu ibarat seperti pisau, ya anak-anak, ya. Ketika pisau itu kalian gunakan dengan baik, misalnya buat kalian motong daging, ya, kalian bisa bikin sate, ya kan. Kalau itu daging kalian buat masak. Tapi ketika pisau itu kalian salah gunakan, nanti bisa melukai seseorang, ya. Begitu juga dengan media sosial, ya. Ketika kalian tidak gunakan dengan baik, dengan bijak, maka akan menjadi bumerang buat kalian sendiri. Nah, oke, bahwa media sosial itu memiliki beberapa resiko. Yang pertama itu bisa menjadi sarana penyebaran hoax. Lalu selanjutnya menjadi sarana melakukan perundungan, cyberbullying. Selanjutnya pelanggaran privasi, ya. Mungkin teman kalian tahu-tahu kalian foto, kalian jadiin meme, ya kan? Kalian jadiin yang namanya stiker WA. Ada yang pernah menyebar stiker WA dengan wajah teman kalian? Ada, ya? Oke. Oke, selanjutnya kecanduan gadget dan media sosial, ya. Kecanduan atau menimbulkan efek adiktif, itu. Lalu yang terakhir, pelanggaran hukum, ya. Kita sudah tahu banyak orang yang terjerat undang-undang ITE, ya enggak? Selanjutnya, perilaku tak beretika, ya. Seperti saya jelaskan tadi, menyebarkan hoax, menyebarkan kebencian, ya. Kalian nggak suka sama suku tertentu, lalu kalian jelek-jelekan suku itu, membagikan aib orang lain, doxing, ya. Kalian misal nyuri foto KTP orang lain terus kalian sebar, nomor orang lain tanpa seizin kalian sebar, ya kan. Pasti hal yang kalian lakukan ketika melanggar etika bermedia sosial itu menimbulkan dampak atau konsekuensi. Pasti akan berdampak pada diri kalian sendiri dan orang lain, ya kan. Menjadi korban atau pelaku cyberbullying. Lalu pasti berurusan dengan hukum, ya. Pasal 27-28. Lalu reputasi buruk di dunia nyata maupun di digital, ya. Nah, ini pentingnya etika dan tips dalam bermedia sosial, ya. Jadi ada beberapa tips, ya, supaya anak-anak bisa pahami. Yang pertama, kalian sebelum posting sesuatu harus memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Kira-kira ketika saya posting seperti ini, berdampak apa sih ke saya, ke keluarga saya, ke orang lain, ke sekolah. Kalian harus mencoba berpikir panjang. Nah, gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan inspiratif. Misalnya, kalian berprestasi, kalian post di media sosial supaya teman kalian terinfluen, ya, terpengaruh. Wah, ternyata dia berhasil, aku juga harus berusaha untuk berhasil. Nah, ini ada 5 prinsip. Yang pertama, berpikir sebelum membagikan, menghargai privasi orang lain, menggunakan bahasa yang sopan, menghormati perbedaan yang tidak membuli, dan memahami undang-undang serta konsekuensinya. Oke, baik. Sebelum masuk ke kesimpulan, ya, Bapak ingin membagikan kalian sebuah lembar kerja. Nanti kalian bisa kerjakan, ya. Lalu apabila sudah mengerjakan,
salah satu dari kalian nanti akan kami tunjuk untuk mempresentasikan hasil tugas kalian ya. Sebelumnya saya bagi, apakah ada pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan? Tidak, bisa dipahami ya? Oke, siap. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 3 sini, kelompok 3. Dan kelompok terakhir kelompok 5. Silakan dipahami ya, lembar kerja itu kalian diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Gimana, ada kendala dalam pengerjaan? Tidak ada. Oke. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Anggotanya kalian tulis tanggal 23 ya, hari Rabu tanggal 23. Karena sebagian kelompok sudah banyak selesai, bagaimana kalau kita kasih kesempatan buat mempresentasikan hasil yang kalian diskusikan bersama kelompok. Oke, baik. Kelompok 1 silakan maju untuk pertama. Sudah siap kelompok 1? Oke, silakan maju ke depan. Agak mendekat sini. Oke, geser lagi dikit. Oh, silakan. Oke. Hah? Ya, di pojokan. Oke, silakan kita perhatikan ya, teman kalian dari kelompok 1 ya akan membacakan hasil diskusi kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Yang lain harap tenang ya. Apa yang biasa kamu lakukan jika tidak kamu mendapatkan informasi yang belum tentu benar atau hoax? Saya akan melakukannya dengan baik-baik dan menyarankan untuk mencari kebenaran Oke. Bagaimana perasaanmu jika kamu mendapatkan komentar negatif atau menyakitkan di media sosial? Saya akan merasa sedih dan kecewa. Namun saya akan berusaha untuk tidak membalasnya. Apakah kamu pernah tanpa sadar menyebarkan informasi yang ternyata tidak benar? Saya atau yang kamu pakai itu ya, saya pernah tanpa diskriminasi membagikan berita bahwa dari kejadian tersebut saya belajar untuk berhati-hati dan mengenai kebenaran informasi. Oke, yuk kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Nggak ada, cukup jelas ya. Oke, silakan kembali kelompok 1. Ada kelompok lain yang mau maju? 2, 3, 5. Oke, kelompok 5 silakan maju. Kelompok 5 silakan maju. Yuk kasih tepuk tangan kelompok 5 biar makin semangat yuk. Dibaca yang kencang ya. Agak sini biar teman yang sebelah sini kelihatan. Oke. Ya.
Perkenalkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Apa yang kamu ketahui tentang etika bermedia sosial? Tuliskan pendapatmu dengan kata-katamu sendiri. Etika bermedia sosial adalah berpikir sebelum melakukan sesuatu yang berdampak buruk dari orang lain. Jika menjadi perilaku yang tidak etis di media sosial, atau memberikan tentang etika orang lain, dong tidak orang lain, kita menunjukkan etika orang lain dengan menunjukkan etika di media sosial. Ya, cukup. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, silakan kembali ke mejanya masing-masing kelompok. Oke ya, setelah kalian mempelajari tadi, kalian bisa mengidentifikasi apa itu etika bermedia sosial ya. Lalu kalian bisa mengetahui 3 contoh perilaku yang tidak etis ya, yang kalian biasa temui sehari-hari. Nah, lalu 3 contoh apa saja yang kalian lakukan ketika mendapatkan berita hoax. Nah, sudah kalian diskusikan semua. Nah, saya harap ketika nanti kita selesai sesi kelas pada pagi hari ini, kalian bisa lebih menjaga diri dalam bermedia sosial. Kalian bisa lebih menerapkan etika dalam bermedia sosial. Setuju? Oke, saya pengen minta komitmen kalian ya untuk menjaga etika bermedia sosial. Di sini semua membawa gadget ya, membawa handphone ya. Oke, silakan dibuka. Saya akan membuka Padlet. Nanti kalian bisa tuliskan komitmen kalian untuk bermedia sosial dengan baik. Oke, saya buka dulu QR-nya dulu. Oke, silakan arahkan scan HP kalian ke kode QR ini ya. Oke. Jangan lupa tulis nama kalian ya. Oke. Menghalangi saya. Oke. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan kalian tulis. Jangan lupa tulis nama sendiri ya. Sudah bisa pengisiannya ya? Gampang kan? Oke, gampang. Ya. Sudah nyekan semua di sini? Oke, biar saya tutup. Oke, jangan bully teman, hashtag sayang teman. Oke, jangan membuat stiker. Apapun masalahnya mabar Roblox. Ada yang main Roblox di sini? Ada. Oke. Nih Nanda, saya berkomitmen untuk menjaga etika bermedia sosial. Oke, bagus sekali. Baik, nih. Jangan membuli teman, sayang teman. Oke, bagus. Yuk, silakan tulis lagi. Biar kita baca bareng-bareng ya. Stop bullying Mas. Oke. Oh. Banyak ya responnya ya.
Saya berkomitmen menggunakan media sosial dengan baik dan tidak mengunggah komentar yang bersifat negatif. Oke, sip. Jempol. Saya berkomitmen tidak menyebarkan privasi orang lain. Oke, bagus sekali Elisa. Yang lain silahkan yuk. Lagi. Repa, saya tidak akan memposting foto teman tanpa izin. Oke, sip. Bully kui gak apik, nek aku wong aleman ya mesti apik ya beres. Gitu. Oke, oh ya beres. Oke. Ada yang belum ngisi? Stop bully Rizky. Oh, oke, Rizky jadi anu ya, korban bully ya? Ya. Oke. Kita semua sekelas harus sayang sama Rizky ya. Oke. Jangan dibully Rizky. Oke. Rizky tukang bully. Udah? Oke. Baik. Kira-kira apakah kalian bisa memahami materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini? Etika sosial. Oke. Saya yakin kalian mampu memahami etika bermedia sosial dan mampu menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan bentuk komitmen yang kalian tulis di Padlet tersebut, ya. Oke. Nah, ini namanya Padlet. Oke. Nah, selanjutnya ya. Untuk persiapan materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai studi lanjut ya. Setelah ini kalian nanti akan melanjutkan ke jenjang studi SMA atau SMK. Betul? Nanti kalian persiapkan dulu, kalian baca-baca di rumah materi yang ada di buku kalian. Oke. Baik. Saya pengen ngetes kekompakan kalian ya. Kita breaking dulu ya sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Oke, silakan boleh berdiri. Ya. Ya, ice breakingnya sederhana ya, instruksinya kalian ketika saya angkat tangan, saya pikir saya rasa saya bisa ayunkan. Lakukan kalian dengan ayunkan, oke? Paham? Oke, 3, 2, 1 mulai. Dengan lagu ya. Saya pikir, saya rasa, saya bisa lakukan. Saya pikir, saya rasa, saya bisa lakukan. Saya pikir, saya rasa, saya bisa lakukan. Saya pikir, saya bisa lakukan. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk kelas 9 ya. Silakan duduk kembali. Ya, oke. Oke anak-anak ya, hari ini kita sudah belajar mengenai bermedia sosial ya. Hari ini kita belajar mengenai media sosial, bahwa media sosial seperti yang saya ungkapkan tadi itu seperti pisau ya. Ketika itu tidak kalian gunakan dengan baik maka bisa melukai diri kalian sendiri. Namun ketika kalian gunakan secara positif maka akan memberikan manfaat yang positif juga pada diri kalian ya. Kalian harus berpikir bahwa bermedia sosial atau apapun yang kalian posting itu bisa meninggalkan jejak di digital, dan jejak digital itu bersifat abadi ya. Kalian pasti nggak mau aib kalian diketahui sama anak kalian, sama cucu kalian ya kan. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Oke, saya rasa pertemuan kita pada siang hari ini cukup ya. Apabila nanti ada pertanyaan lanjutan atau kalian kurang memahami, kalian bisa menghubungi saya lewat WA atau kalian menemui saya di ruang BK. Atau ketika kalian menjadi korban bully akibat media sosial, kalian bisa melakukan konseling di ruang BK ya. Saya akan menerima kalian apa adanya secara terbuka ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini,
kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas mempersiapkan doa. Ya, ya. Doa mulai. Ya, selesai. Gerak tempat, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.